monster yang besar, gitu ya, agar monster ini tidak pergi kemana-mana yang mengganggu kota seperti itu. Nah kemudian peristiwa terjadi, sudah dibangun labirinnya, dan kemudian labirin ini bisa untuk mengurung monster ini. Tetapi ada suatu waktu monsternya ini kemudian dibunuh oleh rekanan dari Daedalus. Akhirnya Daedalus ini dipenjara oleh Raja Minos. Raja Minos akhirnya marah dan akhirnya Raja Minos mengurung Daedalus yang pembuat labirin itu beserta anaknya Ikarus, dimasukkan ke labirin. Akhirnya mereka tidak bisa keluar. Tetapi di dalam persembunyiannya kemudian Daedalus ini bersama anaknya diam-diam membuat strategi untuk bisa keluar dari labirin itu. Di sana ada bulu-bulu burung itu yang jatuh dikumpulkan, kemudian melihat adanya madu yang berceceran dari lebah itu dikumpulkan, kemudian dibuatkan sebuah alat untuk terbang seperti sayap, seperti itu. Dan sayap itu digunakan, harapannya bisa untuk keluar dari labirin yang ada di sana. Nah ceritanya si Ikarus anaknya Daedalus disuruh untuk pergi dulu, untuk keluar dari labirin, untuk melarikan diri. Sudah diberikan wanti-wanti. Nah, kalau misalkan sudah terbang menggunakan alat ini yang berbahan dari bulu dan lilin, mohon terbang secara pas gitu ya. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Kalau terlalu rendah nanti akan terkena yang namanya embun, yang nanti bisa menggogrok, merontokkan bulu-bulunya. Dan juga jangan sampai terlalu tinggi ke atas, karena nanti sinar matahari bisa mencarikan lilin dan kamu akan jatuh. Nah, ternyata ketika sudah terbang, si yang namanya Ikarus ini terlena melihat indahnya keadaan, dia takjub gitu, kemudian ternyata dia terlalu tinggi dan akhirnya dia terperosok karena terlalu tinggi dan akhirnya terkena sinar matahari. Ketika kemudian hal ini dielaborasi dengan kondisi hari ini terkait program MBG ini, tentunya niatannya bagus, tetapi kemudian setelah prakteknya ini perlu banyak evaluasi karena ada beberapa yang kemudian yang perlu secara mendasar diperhatikan. Kalau menurut saya yang pertama adalah terkait secara kelembagaan, bahwa entitas yang namanya SPPG ini adalah, kalau menurut saya sejak Indonesia merdeka ya, baru sekarang ini yayasan dijadikan mitra yang kemudian juga sebagai bagian dari negara. Karena kalau selama ini yang namanya public private partnership PPP itu ya, biasanya kan entitasnya kan yang diajak kerjasama oleh pemerintah adalah PT atau CV, dan ini kali ini adalah yayasan. Ini berarti bentuk dari apa ya, kerendahan hati Bapak Presiden untuk kemudian menggandeng para masyarakat sipil ini untuk terlibat. Nyatanya bagus sekali. Dan kemudian secara kelembagaan juga ini kalau menurut saya juga sebagai bagian agar kemudian meminimalisasi beban resiko anggaran yang besar. Kita bisa bayangkan misalnya SPBG ini memang murni dari negara. Berarti ketika dari negara semuanya harus ASN. Bahkan yang pencuci piring pun harus ASN kalau itu dari entitas negara. Tetapi karena dibentuk sebagai mitra-mitra, maka di sana di dalamnya bukan lagi sebagai pegawai tetapi sebagai relawan gitu, kan gitu. Karena itu sebagai bagian salah satunya agar anggarannya tidak terlalu besar untuk kemudian adanya SPBG ini. Nah, ketika ditarik ke atas juga ada yang namanya BGN, Badan Gizi Nasional. Nah, yang kita lihat dari ini adalah, yang saya lihat juga, itu adalah beberapa peraturan payungnya itu masih parsial, belum lengkap. Hal ini yang kemudian membuat praktek di lapangan sangat variatif. Beberapa informan yang saya tanyakan itu, misalnya terkait makanan sisa, coba ditanyakan Mas Faris ke beberapa SPPG dan beberapa siswa dan beberapa sekolah, nanti jawabannya pasti variatif. Nah, ini kan membuktikan bahwa kemudian secara peraturan ini masih parsial, belum secara holistik, semacam ada suatu aturan yang kompleks itu ya, dalam satu kitab misalnya besar gitu, yang lengkap gitu, yang mendasar, itu yang diterbitkan oleh BGN. Sebetulnya hari ini itu yang kemudian itu yang kita tunggu harusnya. Pada hari ini kemudian tadi ketika Pak Dokter
menyampaikan bahwa kita belum bisa mengaudit secara SOP karena kelembagaannya belum sitel secara peraturan. Nah, berarti SPPG yang berdiri ini berdiri secara kultural dong, bukan secara kelembagaan. Nah, sambil mencari format begitu. Nah itu, makanya dari itu. Maka dari itu kalau menurut saya, Pak Presiden kalau menurut saya sudah bagus mengajak entitas dari masyarakat sipil untuk terlibat, mengajak kemudian yang bukan dari unsur negara terlibat untuk menjadi bagian dari negara untuk mensukseskan program untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia seperti ini. Sehingga dalam hal ini kemudian yang pertama ya kelembagaan ini harus kemudian benar-benar diperhatikan baik secara kelembagaan maupun secara aturan yang dibuatnya. Kalau menurut saya bisa dicek di websitenya BGN, itu masih sangat sedikit peraturan yang dipublis. Harusnya dengan yang masalah sekompleks hari ini itu harusnya lebih banyak lagi, bukan cuma surat edaran Mas Faris, tetapi harus dalam bentuk juknis yang itu menjadi satu kesatuan yang kemudian agar tidak menimbulkan berbagai variasi interpretasi kebijakan yang ada di lapangan, buat itu dari pemerintah daerah, Dinkes maupun Satgas, tetapi juga tidak menimbulkan kebijakan yang variatif di masing-masing SPPG. Ini kemudian yang harus dipikirkan oleh kepala BGN kita hari ini. Itu adalah bagaimana peraturan itu harus dipikirkan secara holistik, tidak boleh lagi parsial. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah karena kemudian ini mengajak entitas yayasan untuk terlibat, ini juga harus diberikan pemahaman bahwa yayasan ini tidak lagi kemudian mereka itu bagian dari entitas terpisah dari negara. Bayangkan saja Mas Faris, ketika sudah menjadi SPPG, N-nya itu apa singkatannya? Bukan Newcastle United ya, tapi negara itu sudah. Berarti sudah menjadi bagian dari negara. Bahkan yang mengantar makanan itu bukan pickup atau bukan pickup ya, bukan truk box yang biasa yang polosan loh, tetapi sudah ada lambang logonya Garuda dan ada namanya negaranya di sana. Berarti mereka harus sadar bahwa mereka itu bagian dari kepanjangan tangan dari presiden, dari pemerintah, dari negara. Sehingga dalam hal ini secara bekerjanya mereka pun harus sangat memposisikan seperti negara. Oke lah, mungkin kalau misalnya entitasnya adalah yayasan, oke nggak apa-apa. Ada profitnya yang misalnya dijadikan tujuan. Tetapi di sisi yang lain ada sisi-sisi yang untuk tujuan adalah untuk mensukseskan visi dari Bapak Presiden ini seperti itu. Yang itu kemudian secara prakteknya minimal yang pertama misalnya dari sisi rekrutmen pegawai relawan di sana, misalnya harus secara merit system dengan melalui seleksi dan lain sebagainya. Dan kemudian secara posisi badannya harus sitel dulu perizinan dan lain sebagainya. Dari sisi kemudian peralatannya harus juga siap sesuai standar juga. Kalau yang beberapa hal ini kemudian ada yang di bypass ya, resiko yang hari ini terjadi seperti itu. Jadi kalau menurut saya ini juga akan nanti yang ketiga adalah berdampak kepada akseptabilitas program MBG ini secara keseluruhan atau daya penerimaan publik ini secara keseluruhan. SPPG yang kerjanya bagus akan terdampak oleh SPPG yang lain yang terkena problem seperti ini. Bayangkan Mas Faris, karena sudah ada stereotip MBG ini menimbulkan potensi ke arah yang negatif, itu akhirnya anak-anak yang mendapatkan makanan dari MBG, dari SPPG yang bagus, akhirnya bisa-bisa loh kena potensi psikosomatis. Bisa ya Pak Dokter ya? Apa bahasa Jawanya itu semacam tom-toman apa ya? Apa Pak? Uji-uji. Bisa terjadi seperti itu. Dan kemudian ini juga bisa menurunkan marwah dari program MBG ini. Jadi dampaknya sangat sistemik. Jadi kalau menurut saya, baik secara kelembagaan, secara aturan, secara praktek di lapangan, ini harus ada evaluasi menyeluruh, tidak hanya melalui dari dasar, tetapi harus evaluasi dari atas ini.
dari BG-nya sendiri. Tapi kalau saya pribadi, saya sangat mendukung program ini karena ini program yang bagus, sehingga kemudian masyarakat terutama yang golongan DTSN 1 dan kelompok ekstrim ke bawah itu bisa kemudian tereduksi bebannya. Seperti itu Mas Faris. Baik, aplaus untuk Dr. Yudi Krisno, poin 1. Kita nanti akan jeda sejenak, Mas Nasrullah, Tulungagung Lawyers Club, ditunda dulu ya, tenang dulu, di skip dulu komentarnya setelah beberapa jeda, dan kawan-kawan newsroom sudah siap paket informasi di Perkasa News. Tapi ada satu informasi menarik untuk kawan Perkasa. Kita berada di The Ecos Coffee and Eatery, tempat nongkrong yang ternyaman berada di Tulungagung. Bisa pakai untuk arisan, family time, birthday party maupun untuk mengerjakan tugas sekolah ya. The Ecos Coffee and Eatery dengan berbagai menu andalan. Ada burger, aneka pasta, bubur Hongkong dengan aneka macam topping. Masakan Nusantara juga ada di sini, sop iga dan juga nasi goreng. Kemudian buka setiap hari jam 12 hingga jam setengah 9 malam, khusus hari Senin di acara WKPP ini buka sampai jam 10 malam. Dan untuk hari Kamis tutup. The Ecos Coffee and Eatery berada di kios KAI Jalan Pangeran Antasari 7 hingga 11 Tulungagung, stasiun Tulungagung ke utara sekitar 100 meter timur jalan. Tempatnya nyaman, free wifi dan berada di tengah kota. Silakan bisa nongkrong bersama keluarga Anda di The Ecos Coffee and Eatery. Kita akan kembali setelah beberapa jeda, tetap di Warung Kopi Plus Plus, wadah aspirasi warga ben oleh solusi nyoto. Plus untuk kita semua. Warung Kopi Plus Plus, wadah aspirasi warga ben oleh solusi nyoto. The Ecos Coffee and Eatery, tempat nongkrong ternyaman di Tulungagung untuk arisan, family time, birthday party, maupun untuk mengerjakan tugas sekolah. The Ecos Coffee and Eatery, dengan berbagai menu andalannya, burger, aneka pasta, bubur Hongkong dengan aneka macam topping, masakan Nusantara seperti sop iga dan nasi goreng, vanilla latte, milk and coffee palm sugar, chocolate ice, red velvet, matcha latte, lychee tea, jasmine red ice. Buka mulai jam 12 siang sampai setengah 9 malam, khusus hari Senin buka sampai jam 10 malam. Dan untuk hari Kamis tutup. The Ecos Coffee and Eatery di kios KAI Jalan Pangeran Antasari nomor 7 sampai 11 Tulungagung. Stasiun Tulungagung ke utara 100 meter timur jalan. Tempatnya yang nyaman, free wifi dan di tengah kota Tulungagung. Yuk nongkrong dan makan bersama dengan keluarga, teman maupun kesayangan hanya di Ecos Coffee and Eatery. 96,8 Perkasa FM. Bisnis, Entrepreneurship, teknologi, kesehatan, wisata, pemerintahan, hiburan. hot news, traffic. 96,8 Perkasa FM. Nyalakan energi maju. Perkasa News. Aneka berita aktual. Perkasa FM nyalakan energi maju. Perkasa Satgas MBG Tulungagung mengkonfirmasi 3 SPPG di Kecamatan Boyolangu dihentikan sementara operasionalnya setelah rentetan kasus dugaan keracunan yang terjadi di beberapa sekolah pekan lalu. Ketua Satgas Program MBG Tulungagung Johannes Bagus Kuncoro bilang 3 SPPG yang dihentikan operasionalnya sementara waktu diantaranya SPPG Moeketen 1 dan 2 dan SPPG Karangrejo 2. Bagus bilang penutupan SPPG Moeketen 2 berkaitan dengan kasus dugaan keracunan di SMK Negeri 3 Boyolangu, SPPG Moeketen 1 terkait dugaan keracunan di SMK Sore, sementara untuk penutupan SPPG Karangrejo 2 terkait dugaan keracunan yang terjadi di MAN 2 dan SMK Negeri 2 Boyolangu. Bagus membenarkan seluruh rentetan kasus dugaan keracunan pekan lalu terjadi di wilayah Kecamatan Boyolangu dan pasca kejadian ini pihaknya meminta pengelola SPPG betul-betul menjalankan SOP dengan benar agar tidak terulang kasus yang sama. Kapolres Kediri Kota melakukan pengecekan menyeluruh terhadap bus harapan jaya yang terlibat laka lantas untuk memastikan kelayakan kendaraan.
Kasatlantas Polres Kediri Kota AKP Tutut Yudo Prastiawan bilang pengecekan dilakukan secara detail pada seluruh komponen utama kendaraan, mulai dari setir, sistem kemudi, kopling, kampas rem, tromol, dan roda. Mengutip Detik Jatim, kawan, dari hasil pemeriksaan awal, bus ini kendaraan yang tahun produksinya 2014 dan kondisi ini berpengaruh pada kelayakan kendaraan kalau tidak disertai perawatan yang rutin. Dan kendaraan ini masih bisa digunakan dengan catatan tertentu, terutama bergantung pada kondisi pengemudi dan intensitas penggunaan. Terkait kondisi rem, kata Yudo, hasil sementara menunjukkan kampas rem masih berada di kisaran 60% dan masih bisa digunakan, namun wajib dilakukan pengecekan dan servis secara rutin. Sementara itu, kawan, OJK mengungkap ada 1.399 unit mesin ATM yang tutup hanya dalam waktu setahun saja. Dari laporan surveillance perbankan Indonesia yang dirilis OJK, jumlah mesin ATM, CDM, dan CRM di Indonesia kuartal 3 tahun lalu mencapai 89.000 unit, turun dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya 91.000 unit. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rai bilang kondisi penutupan ini menjadi langkah yang dilakukan berdasarkan keputusan bisnis masing-masing bank. Selain itu, transformasi teknologi yang makin masif menjadi penyebab utama. Seputar jalan tol, informasi kelalu lintasan seputar jalan tol. Dari Tol Kertosono Mojokerto diinformasikan saat ini kondisi lalu lintas cukup ramai, kawan, dari kedua arah. Tidak ada peristiwa menonjol di beberapa titik turun hujan. Waspada bagi Anda yang melaju di malam hari ini, kondisi rest area dua arah terpantau ramai. Perkasa News dipersembahkan oleh Herbal Tetes Soman, berani coba, berani bicara. Dapatkan di Radio Perkasa atau di apotek terdekat di rumah Anda. Saya Abir Fato bersama tim Newsroom Perkasa FM. Perkasa News, aneka berita aktual. Nyalakan energi maju.